Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, sukacita dan penuh damai sejahtera. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang terus menyertai memelihara kehidupan kami. Hari ini ketika kami akan memulai aktivitas kami, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pandu hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 14. Tapi saya tidak akan bacakan semuanya, saya akan bacakan beberapa ayat. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak. Ayat pertama, Kejadian 29. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ayat 4-6, bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya kata kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya." Saya teruskan ayat 12-14. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Pernahkah merasa berada dalam situasi yang gak tahu bagaimana masa depan? Pernahkah saudara merasa diri sendirian menghadapi hal-hal yang baru? Atau mungkin ada kekhawatiran akan bahaya-bahaya di depan? Inilah kira-kira yang dijalani oleh Yakub. Setelah Esau murka, dia kemudian disuruh pergi ke rumah saudara ibunya oleh ibunya supaya tidak terjadi pertengkaran yang lebih hebat. Lalu Yakub mulai menjalani perjalanan yang tidak menentu. Dia terusir dari rumah, masa depannya tampak belum jelas. Dia tidak mengenal siapa yang akan dia temukan. Ada banyak kekhawatiran yang mungkin akan Yakub hadapi. Tapi dalam perikop ini kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata buat Yakub. Pemeliharaan Tuhan nyata juga buat kita. Dalam cerita ini Yakub mendapat pemeliharaan Tuhan. Yakub baru berjumpa dengan Tuhan pada perikop-perikop sebelumnya. Ini adalah pengalaman baru buat dia, berjumpa dengan Tuhan. Perjalanan yang tidak mudah, tapi dituntun Tuhan. Dan dikisahkan pada perikop yang baru kita baca, dia bertemu dengan Rahel dan Laban, pamannya, dalam sebuah pertemuan yang luar biasa. Dia sampai ke negeri Laban, dia tanya orang, dan orang itu tahu tentang Laban dan ada Rahel yang adalah sepupunya. Bukankah hal ini menguatkan Yakub bahwa Tuhan memimpin hidupnya, menuntun perjalanannya? Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia memperlihatkan kasih-Nya dengan peduli dan memelihara kita. Dia bukan Tuhan yang membiarkan anak-anaknya begitu saja. Dia adalah Tuhan yang memimpin kita. Sebagai orang percaya, kita juga perlu melihat dan meyakini pemeliharaan Tuhan yang terjadi. Mungkin saat ini kita sedang stres akan kerjaan, masalah yang menumpuk. Tapi mari kita lihat ke belakang. Bukankah ternyata bahwa kita pernah melewati hal-hal yang berat dan Tuhan tetap memimpin? Mungkin saat ini kita sedang merasa sendirian. Tidak ada yang mengerti kita. Kita berjuang seorang diri. Tapi mari kita baca firman Tuhan. Ternyata dikatakan di sana kita dapati bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia rela mati demi menyelamatkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Mungkin juga kita sedang merasa kesulitan
ketika menghadapi sesuatu. Kita merasa kesulitan tidak pernah selesai. Lewat yang satu, muncul lagi yang lain. Tapi mari kita tenang dan lihat sekitar kita. Mungkin ada rencana Tuhan yang mempersiapkan kita untuk menghadapi sesuatu. Karena ternyata banyak orang-orang yang tangguh, orang-orang yang sukses, mereka telah menjalani pembentukan rencana Tuhan yang luar biasa sebelum mereka sampai ke titik mereka berada saat ini. Yang perlu kita lakukan adalah selalu bersyukur. Selalu naikkan syukur dan selalu lihat sisi baik kehidupan ini. Itu membuat kita belajar menghargai pemberian Tuhan. Kita melatih pikiran kita untuk selalu melihat kebaikan Tuhan. Selalu punya hati yang penuh sukacita. Membuat kita dapat melihat banyak keindahan daripada keburukan. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah selalu baca firman Tuhan. Karena di situ terdapat banyak janji Tuhan yang akan memberi kita pengharapan dan penghiburan. Khususnya di saat kita sedang lemah. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Firman Tuhan itu penuh kekuatan. Bergaul dengan firman Tuhan setiap hari membuat kita peka terhadap kehadiran, terhadap kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Dan apa yang bisa kita lakukan? Selalu sedia menolong dan membagi berkat bagi orang lain. Jadilah saluran tangan panjangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada orang lain juga. Orang yang murah hati juga akan banyak mendapat kemurahan pada waktunya. Di sanalah kita juga akan merasakan kemurahan Tuhan melalui spirit kebaikan, melalui spirit kemurahan yang saling dibagikan antar kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jalani hidup dengan sukacita karena Tuhan mengasihi dan memimpin setiap jalan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah hari lepas hari kami merasakan kebaikan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tolong untuk kami boleh mendisiplinkan diri kami dengar-dengaran kepada firman-Mu. Kami mendisiplinkan diri kami punya hati yang baik sehingga kami bisa melihat, merasakan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.